Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga pada kesempatan kali ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di salah satu rumahnya ini dalam rangka yaitu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah menuntut ilmu. Dan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari seperti ini menjadikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat kelak. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Yang terakhir kemarin kita sudah sampai di halaman 62 dan sekarang kita masuk kepada halaman 63. Nah, monggo silakan dibuka bukunya halaman 63. Oh, 64 ya sekarang ya. Nah, 64. Baik, sekarang halaman 64. Nah, kita masuk kepada pembahasan yaitu at-tarakibu an-nahwiyatu. Ya, susunan-susunan terkait dengan ilmu nahwu. Nah, di dalam pembahasan ini ya kita akan menjelaskan tentang apa yang kita dapatkan kemarin dari bacaannya yang ada kaitannya dengan nahwu. Nah, di latihan yang pertama, at-tadribul awal, ya, latihan yang pertama, di sana disampaikan perintahnya tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilik kama fil misal. Tabadal, saling bertukar. Ya, saling tukar pertanyaan dan jawaban ya bersama dengan temanmu sebagaimana dalam contoh. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Contoh yang ada di kotak kuning ya. To ini talib ya, murid satu. Murid satu dia berkata, hal taskunu fi baitin. Ya, ini sesuai dengan gambarnya. Gambarnya adalah bait, rumah ya. Nah, maka dijawab dengan na'am askunu fi baitin. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ketika kita bertanya ya, apakah kamu tinggal di rumah ya. Nah, kata kamu yaitu anta dalam kata kerja di sini cukup dituliskan dengan taknya itu. Taknya itu sudah mengandung pelaku sebagai anta kamu. Ya. Sehingga tak di sini hal taskunu sudah bisa difahami apakah kamu tinggal fi baitin di rumah. Nah, maka dijawab na'am askunu fi baitin. Ya, saya tinggal di rumah. Nah, sayanya mana? Sayanya disebutkan dengan alifnya ini. Hamzah ya. Alif hamzah ini yang menunjukkan mana saya. Ya. Jadi meskipun di sini tidak ada kata anta, tidak ada kata ana, tapi sudah bisa difahami dari bentuk kata yaitu ini taskunu. Itu berarti dia sudah mengandung pelaku anta. Jadi apakah kamu tinggal di rumah? Kalau askunu saya tinggal. Ya. Jadi kalau lengkapnya kan na'am ana askunu fi baitin. Ya. Iya, saya tinggal di rumah. Tapi dengan sudah ada bentuk kata askunu di sini maka ananya tidak disebut sudah bisa difahami karena memang di sini adalah askunu itu untuk pelakunya ana, saya. Ya. Sehingga ketika nanti ada yang membaca hal anta askunu fi baitin, nah ini akan menjadi rancu gitu kan. Apakah kamu saya tinggal di rumah? Nah, itu maka menjadi rancu gitu. Karena tidak selaras antara pelaku dengan kata kerjanya. Jadi dalam kata kerja di bahasa Arab itu sudah ada pelakunya. Ya. Jadi pekerjaan ya sudah ada yang mengerjakannya. Siapa gitu. Ganti.
Jadi misalkan ini tas kunu anta. Kalau perempuan tas kunina. Nah, kalau dia laki-laki ya yes kunu. Ya. Jadi itu beda-beda. Dan itu ada 14 bentuk di dalam bahasa Arab. Nah, baik, bisa dipahami ya ini membedakan antara anta dengan ana ya. Ya. Baik, kalau sudah bisa dibedakan, nah sekarang kita coba latihannya ya, saling bertukar dari soal-soal yang ada di situ. Nah, ya, baik mungkin nanti bisa bergantian dibaca dulu apa namanya soalnya, satunya adalah jawabannya. Yang pertanyaannya sesuaikan dengan gambar yang ada di soal itu. Ya, di situ gambarnya ada syaqqah, ada hayyul jami'ah, ada hayyul mator, ada bait. Nah, yang dibedakan hanya kata terakhirnya saja. Nah, bentuk susunan nahu berikutnya yang bisa kita dapatkan di sini, ya huruf kata fi ini di dalam susunan nahu dia termasuk huruf jar. Apa itu huruf jar? Yaitu huruf yang masuk kepada kata benda dan kata benda setelahnya itu menjadi berharokat kasroh atau menjadi majrur. Ya. Dan majrur tanda umumnya adalah kasroh. Sehingga di sana dibaca fi baitin. Ya. Kalau aslinya misalkan dalam gambar seperti ini dia bait, ya kembali ke hukum asalnya dia marfu, yaitu baitun gitu. Tapi karena kemasukan fi di depannya, maka dia menjadi fi baitin. Nah, nah, makanya nanti kemudian kayak misalkan di apa namanya? Kata yang di soal misalkan nanti ada hayyul jami'ah ketika kemasukan fi di depannya dia berubah menjadi fi hayyil jami'ah. Hah? Ya, hayyil matori. Nah, nih. Baik, bisa difahami kan di situ? Baik, kalau bisa dipahami, ya baik monggo sekarang kita coba dari latihan ini. Silakan dibaca pergantian dengan membaca susunan soal seperti dalam contoh. Monggo dari Pak Minggu dulu. Ya. Nah. 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 Baik. Monggo gantian Pak Arif yang bertanya. Baik. Berikutnya gambar kedua. Monggo, amigo. Jami'ati. Nah. Hayyil fi hayyil. Nah, karena ini ada alif lam ya. Jami'ati tidak ditanwinkan ya karena ditanwinkan ada alif lamnya maka dia tidak bisa tanwin karena ada alif lam di depan. Oke. Di hayyil jami'ati. Tidak bisa tanwin. Ya, jadi tandanya itu. Kalau kata benda, ya tanda umumnya itu dua. Jadi kalau dia ada alif lam, mesti dia kata benda. Atau dia tanwin, mesti kata benda. Jadi dan alif lam dan tanwin tidak bisa berkumpul dalam tidak dalam satu. Ya. Matori. Hayil. Nah. Nah. Yang keempat.
Baik. Baik, Masya Allah. Mudah ya, insya Allah ya. Baik, itu tadi untuk pengenalan di antara bentuk nahu. Dan selanjutnya latihan yang kedua. Ya, latihan yang kedua adalah hati jumalan gama fil misal. Hati hadirkan. Hadirkan, datangkan ya. Jumalan. Jumalan itu jamak dari jumlah. Apa artinya jumlah kemarin? Dalam bahasa Arab, ya kalimat. Ya. Karena dibentuknya jamak, maka datangkanlah kalimat-kalimat. Ya. Kama sebagaimana fil misal di dalam contoh. Nah, kita lihat contohnya, al-misal, contoh. Nah, contoh membuat kalimat sesuaikan dengan gambarnya. Di gambarnya di situ ada gambar syaqqah, ya, syaqqah. Nah, terus kita bikin kalimat dengan memasukkan kata syaqqah ini di dalam kalimat ini. Nah, apa kalimat yang masuk? Yaitu kata ada uridu. Ya, uridu syaqqatan min fadlik. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kalau tadi di latihan yang pertama, ya, di sana hal taskunu fi baitin. Hal taskunu fi syaqqatin. Bendanya di situ berharokat tanwin kasroh. Ya. Kenapa dia kasroh? Karena didalui oleh huruf jar, yaitu huruf fi. Ya, kata fi itu yang menjadikan dia berharokat kasroh. Nah, di latihan kedua ini coba kita perhatikan di sana sekarang uridu syaqqatan. Dia harokatnya fathah. Uridu syaqqatan, dia berharokat fathah. Kenapa dia berharokat fathah di sini? Karena posisi dia ini sebagai maf'ul bih atau sebagai objek dalam bahasa kita. Ya. Dan kedudukannya dia mansub. Ya, mansub itu ya tanda umumnya adalah fathah. Tanda umumnya adalah fathah. Sehingga nanti kata-kata benda yang dia itu sebagai objek, ya, objek yang dikenai perbuatan, itu dia secara umum akan berharokat fathah, bisa tanwin ataukah tidak. Kalau misalkan dia ada alif lam, ya dia tidak tanwin. Tapi kalau nggak ada alif lamnya, dia tanwin fathah. Syaqqah. Ya. Jadi kan artinya uridu, saya ingin. Syaqqatan, apartemen. Jadi saya ingin apartemen. Apartemen ini sebagai objeknya, Pak. Ya, yang diinginkan kan. Ya. Min fadlik, nah, adapun min fadlik ini adalah sebagai bentuk sapaan atau sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang kita ajak bicara. Bisa difahami mengapa di sini berharokat tanwin fathah sementara sebelumnya berharokat tanwin kasrah. Nah, silakan nanti dimasukkan kepada kata-kata yang ada di soal dengan menggunakan bentuk kalimat yang sama seperti ini. Baik, paham? Nah, monggo silakan sekarang mulai dari Pak Arif dulu untuk kata yang pertama. Salajatan. Ya. Salajatan. Uridu, ria dibacakan. Uridu. Min. Min fadlika. Nah. Artinya apa, Pak? Saya ingin. Ya, min fadlik ya, min fadlik itu ya kalau dalam bahasa kita ya tolong atau permisi gitu. Ya. Jadi kan artinya kan secara bahasa kan dari kelebihanmu kan gitu. Jadi maksudnya dia memang bisa bantu itu gitu loh. Ya kita maksudkan itu karena dia memang bisa bantu, jadi min fadlik. Jadi kamu bisalah bantu aku kan gitu.
Jadi kalau secara bahasa kita mungkin kalau kita dalam bahasa kita tolong ya, kita gunakan tolong. Tolong saya ingin ini gitu. Ya. Saya ingin kulkas gitu. Oke, paham ya? Nah, baik, berikutnya monggo yang kedua Pak Miko. Uridu sajadatan min fadlik. Sajadatan. Uridu sajadatan. Uridu sajadatan. Sajadanya panjang. Sajadatan. Uridu sajadatan min fadlik. Artinya, saya ingin sajadah. tolong saya ingin sajadah. Ya. Ya. Min fad. Nah. Ya. Uridu mir'atan min fadlik. Nah, artinya saya ingin cermin. Ya. Permisi, saya ingin cermin ya. Baik. Berikutnya. Uridu Arikatan. Ya, saya ingin. Ya. Ya, saya ingin sofa. Permisi. Sofa. Ya. Baik, nah alhamdulillah berarti itu sudah bisa dipahami ya dari soal di latihan yang kedua yaitu terkait dengan mengapa dia berharokat tanwin fathah karena posisinya dia sebagai objek. Nah, tapi kita sambung kepada latihan yang ketiga. Nah, latihan yang ketiga di sana perintahnya adalah ya tabadali su'al wal jawab ma'azamili kama fil misal. Saling bertukar pertanyaan dan jawaban sebagaimana dalam contoh. Kita lihat contohnya. Kalau tadi latihan yang pertama di sana kan itu ya apa namanya dengan naam jawabannya. Ya. Nah, kalau sekarang kita dengan jawaban la. Kan ini pertanyaan yang sama dengan latihan yang pertama tadi. Ya, latihan yang pertama tadi hal taskunu fi baitin. Nah, untuk pertanyaan hal jawabannya memang na'am atau la, iya ataukah tidak. Ya. Nah, sekarang kalau tadi latihan satu dengan jawaban na'am, berarti ya karena na'am berarti ya dibenarkan ya. Jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Nah, kalau jawabnya tidak dengan la, maka ya dibenarkan. Yang benar bagaimana? Jadi kalau misalkan kita ambil contoh, ini kan gambarnya ada dua, ada bait sama ada syakoh yang kiri. Ya. Nah, pertanyaan kita lihat. Murid satu bertanya, hal taskunu fi baitin? Apakah kamu tinggal di rumah? Ya, murid jawab tidak. Nah, kalau tidak di rumah berarti di mana? Maka dia jelaskan, askunu fi syakoh. Aku tinggal di apartemen. Paham? Nah, jadi kalau dijawab dengan tidak, ya berarti dibenarkan yang benar bagaimana. Nah, taib. Sudah jelas seperti itu? Ya. Kalau sudah jelas, monggo dari dua gambar ini, ya gambar yang kanan itu kepada talib satu, nanti gambar yang kedua untuk talib yang kedua. Baik, monggo silakan dari Pak Arif dulu. Nah. Nah, baik. Berikutnya, bawahnya ke Pak Miko dulu, Pak Miko. Makkah dia tidak bisa dikasrokan ya, dia termasuk tidak bisa dikasrokan. Jadi Makkata bacanya. Ya. Fil Madinah. Nah, saya fil Madinah. Terus berikutnya. Jami'ah.
akhir hal tasulu fil Madinah. fil Madinah la asulu fi Makkah. Baik, Masya Allah. Baik, alhamdulillah ya. Seperti itu ya untuk membuat sebuah pertanyaan dan jawaban. Untuk menanyakan jadi untuk menanyakan tentang tempat tinggal, ya kalau dijawab na'am berarti penjelasannya sesuai dengan pertanyaan. Kalau tidak, ya berarti dijelaskan dengan jawaban yang sebenarnya yang dia tinggal di situ. Nah, baik, ini sudah menjelang maghrib ya, mungkin sampai sini dulu aja. Ya mohon maaf karena pertemuan kali ini ya tidak bisa panjang sebagaimana biasanya. Baik, mungkin barangkali sebelum diakhiri ada yang ingin bertanya, silakan. Huruf jar juga. Min, maka dari situ fadlik berharokat kasrah li kan gitu. Min fadlik. Sampun ya? Ya, jazakumullah khairan. Ya, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan untuk kita semuanya dunia akhirat insyaallah. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.